فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ar-Rawd Al-Murbi'. Pembahasan yang awalnya mestinya kita bahas adalah masalah jual beli berkaitan dengan budak, tapi karena itu tidak relevan untuk sekarang ya, maka kita lengkap ke pembahasan haramnya menjual di atas penjualan saudaranya dan haramnya membeli di atas pembelian saudaranya, serta masalah menawar di atas penawaran saudaranya. Kita mulai, jadi ada 3 hal di sini. Pertama, menjual di atas penjualan saudaranya. Kedua, membeli di atas pembelian saudaranya. Dan ketiga, menawar di atas penawaran saudaranya. Kita mulai dengan pertama dulu. Dikatakan di kitab Ar-Rawd Al-Murbi' wa yahrumu bay'uhu ala bay'i akhihi al-muslim ka'an yaqula liman ishtara sil'atan bi'ashratin ana u'tika mithlaha bitis'ah, di qawlihi alaihi salam la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din. Artinya diharamkan menjual sesuatu atas penjualan saudaranya sesama muslim, seperti dia berkata kepada orang yang membeli, penjual berkata kepada yang membeli, sil'ah bi'ashrah, yaitu jadi pedagang kan bilang ke pembeli, pedagang A bilang ke pembeli, ini harganya 10, anggap ini harganya misal 10 juta ya. Lalu kemudian ada orang berkata, penjual B berkata, saya bakal ngasih kamu dengan barang yang sama namun harganya 90 juta, lebih murah. Gitu. Dan ini haram karena sabda Nabi SAW, la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din. Jangan seorang kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Kalau ini dari segi pedagang. Ini dari segi pedagang yang memberikan risiko ketersinggungan, persaingan yang tidak baik. Ya. Tapi ini tentu ada pembahasan lebih lanjut, tidak begitu saja kita mutlakkan. Dikatakan bahwasanya menjual di atas penjualan saudaranya, berarti di sini ada 2 penjual atau lebih ya. Pokoknya penjual tidak hanya 1. Dan penjual pertama itu yang akan kemungkinan jadi korban, yang posibilitas besar, kemungkinan besar, atau ada kemungkinan enggak jadi dibeli barangnya gara-gara diganggu oleh penjual lain yang menggelitik si calon konsumen ini. Maka seperti ini bentuknya, an yabi'ahu sil'atan bithamanin wa qabla luzumil 'aqdi yaji'u akharu wa yaqul ana abi'uka mithlaha bi an qasa min hadha ath-thaman aw khairan minha bimithli hadha ath-thamani aw aqalla minhu. Jadi pedagang A dan ada pedagang
B, ya, pedagang A. Jadi ada konsumen datang ke pedagang A. Ini berapa harganya Pak? Kata konsumen ini. Misal beli apa? HP misalnya, ya, di counter, dan ini ada berderet counternya ke counter ini. Ini ada HP, saya suka nih HP ini, merek ini, speknya ini. Oke, ini harganya 3 juta, kata pedagang A. Ya. Nah, oh gitu. Masih lagi ngobrol-ngobrol gitu, 3 juta. Kemudian kan belum sampai akad. Masih mungkin tawar menawar atau masih mungkin mempertimbangkan, tapi masih di majelis. Masih di majelis. Maka duduklah dia, dan percakapan dari tadi itu didengar oleh pedagang B, counter sebelah. Kemudian ketika misal pedagang A yang counter ini awal ini mungkin lagi ke kamar mandi dulu, pedagang B kemudian bilang, oh mau beli HP Oppo yang seri ini ya Pak, di saya harganya 2,9 gitu. Atau yang harga 3 juta ada, cuman lebih bagus daripada Oppo yang itu Pak. Ini namanya menjual di atas penjualan saudaranya. Gimana? Clear ya insya Allah. Ini contoh simpelnya. Sebenarnya kalau di cabang-cabang ini banyak banget modelnya. Banyak modelnya. Tapi ini ketika apa? Ketika menuju akad. Ketika menuju akad, bukan hanya sebatas nanya-nanya doang, tapi orang ini ada potensi membeli itu emang. Ada potensi membeli itu. Jadi orang ini lagi ngejual. Orang ini lagi ngejual. Ya. Dan bukan dari keinginan pembeli untuk mengetahui counter lain atau pedagang lain. Paham gak di sini Pak? Beda kalau misalnya lagi jeda gitu, pengen ngebandingin kata pembeli nih, pengen ngebandingin dengan counter lain. Bentar ya Pak ya, saya tanya dulu, saya mau ke tempat lain dulu maunya Pak. Ternyata yang sebelah tanya, Pak ada Oppo yang spek ini enggak? Oh ada. Ya ada. Nah kok ini enggak masalah. Kenapa enggak masalah? Karena dengan intention dan keinginan pembeli itu sendiri. Jadi enggak ada perebutan di sini kan? Ya. Nah kalau misalnya tersinggung itu penjual A tersinggung kan, ya jangan tersinggung sama penjual B dong, ya jangan juga tersinggung sebenarnya, karena ya rezeki di tangan Allah, kemudian juga itu kan kemauan konsumen untuk nanya-nanya ke pihak lain. Nggak boleh dong penjual bilang enggak boleh nanya pihak lain, harus di sini, nggak bisa kayak gitu, dia punya kebebasan, nggak terikat dengan toko tertentu. Nah begitu ya. Dan ini ketika sebelum terjadi akad, atau kalaupun memang terjadi akad masih di majelis khiyar atau masih di khiyarul majlis atau di khiyarul syart. Itu nanti pembahasannya panjang lagi itu. Taib. Jadi kita udah paham di sini model atau sampel singkat menjual di atas penjualan saudaranya itu seperti apa? Seperti tadi itu. Ya, dan ini sesuatu yang diharamkan, terlarang, dan Nabi SAW melarangnya sebagaimana dalil yang tadi kita sebutkan, yaitu kata Nabi SAW, la yabi' ba'dukum ala bai'i akhi, atau bai'i ba'd. Jangan seorang dari kalian menjual di atas penjualan saudaranya atau sebagian pedagang lainnya. Oke. Jadi kalau misalnya nih Pak Fendi misalnya, beliau marketing kambing, merupakan pembolehan bagi anak konsumen. Anda mau nanya ke beliau, Anda mau nanya ke Pak yang lain, Anda mau nanya ke, enggak masalah. Tapi ketika Anda lagi ngobrol sama Pak Fendi tentang masalah kambing, harganya berapa, kemudian nimbrung pedagang lain atau marketer lain bilang aman aja Pak Ustadz, insya Allah mana, walaupun bercanda, itu bukan sesuatu yang baik. Ya, kalau misalnya terjadi akad dengan pedagang B, misalnya Anda udah ke Fendi duluan, terus Pak Fendi bilang yang tipe ini harganya 3,5 juta saat, oke, bagus nih Pak, nih masya Allah, ya. Nah terus ada pedagang lain, coba Anda lihat, dia mah itu 3 juta saat, ini kurang ajar kan gini.
Oh, udah antum 3 juta ya? Wah, anak antum aja lah kok gitu. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini haram nggak? Haram. Ini haram. Kemudian kalau misalnya, tapi kira-kira Pak ini marah gak digituin Pak? Dari senyumnya kelihatan bakal marah sih. Nah, misalnya terjadi akad dengan pedagang B, jadi Anda nggak ambil Pak Fendi lah karena lebihan 500 gitu kan. Kira-kira akadnya sah nggak dengan yang B ini? Jawabannya akadnya tidak sah. Akadnya tidak sah. Ya. Karena memang sudah ada intention ada keinginan dari B ini untuk merebut konsumen darinya. Ya, jadi merebut konsumen atau bersaing pun harus apa? Sehat, bukan dengan hal yang secara syar'i memungkinkan untuk tersinggungnya penjual lain. Begitu. Nah, sekarang ini sebenarnya walaupun tidak sama persis dengan skema bai' ala bai'il akhi, tapi sebenarnya sekarang ada penjualan dengan cara pansos. Cara ngejual brand, ngejual gitu, tapi dengan cara pansos. Artinya dia menjelekkan brand lain atau toko lain, bahkan menyebut nama toko itu. Kalau cuma menyindir mungkin nggak sampai dengan hal-hal seperti ini. Tapi kalau sampai menyebut, maka ini sepertinya malah justru lebih buruk daripada bai' ala bai' akhi, menjual di atas penjualan temannya. Karena ini udah masuk dalam memperburuk citra atau menuduh sesuatu secara negatif, baik halus maupun kasar. Dan ini banyak bertebaran di media sosial. Ya. Kadang dengan cara halus misalnya. Hari gini Anda harus bayar 300.000 ke ChatGPT. Harus bayar sini ke ini. Mendingan di kami aja. Kalau misalnya mungkin nyindir doang, hari gini harus banyak ngeluarin duit buat AI. Mendingan di kami aja, lebih murah. Ah, itu oke lah. Tapi kalau saya menyebut hari gini Anda harus mengeluarkan 300.000 untuk ChatGPT, 300.000 untuk Perplexity, ini untuk ini, ke kami aja, kami hanya 50.000. Ini nggak boleh seperti ini. Ini kampanye hitam seperti ini dan menjelekkan brand lain, itu juga ada hukum undang-undang positifnya juga, bahkan sampai menyebut nama. Juga secara syariat itu juga nggak boleh. Itu juga nggak boleh, kecuali kalau yang dijual oleh orang itu mungkin yang haram. Seperti babi bu misalnya, ya kan? Dekat Masjid Yasbi kan ada babi bu B2. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, kan? Mau ngapain coba? Mau kita larang makanannya dia, mau kita tahdir dia bukan hizbi, gitu. Mau ngapa coba? Ya udahlah. Nanti babi bu ya babi bu lagi, ribet ya. Nah, oke. Itu namanya menjual di atas penjualan saudara. Dan ada yang lebih buruk daripada itu, yaitu memblacklist atau pansos dalam penjualan dengan menyebut nama atau nama brand lain dengan buruk. Ya, nyindir aja kadang-kadang itu juga kurang tepat ya. Sehingga orang kan menganggap oh ternyata, jadi orang makin curiga, bahkan kadang-kadang nyindir itu menjadi lebih liar daripada menyebut nama. Tapi ala kulli hal, kalau brand lain nggak ada salah dan mereka punya hak untuk punya harga segitu, ya kita sebagai pedagang biasa nggak usah gini, ya nggak usah ngejelek-jelekin pihak lain. Ya, kalau misalnya ada warung Madura akuannya 3.000, tapi warung Sunda akuannya 4.000, warung Batak dan Padang akuannya 5.000, misal akuan Agung. Terus misalnya yang warung Madura bilang saya mah nggak kayak warung Batak sana, 5.000, nggak boleh seperti itu. Ya, memang ini nggak masuk langsung ke bai' ala bai' akhihi, tapi kan ini ada upaya supaya apa? Orang tuh beli di dia tapi dengan kampanye hitam terhadap pihak lain. Ini nggak boleh seperti ini. Dan pansos seperti ini nggak boleh. Jadi menaiki pundak orang lain demi meninggikan martabat diri sendiri, maka ini haram. Kayak haram bai' ala bai' akhi. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW,
al-mu'minu akhul mu'min, fala yahillu lil mu'min an yabta'a ala bai'i akhihi wa la yakhtubu ala khitbatihi hatta yadhar. Seorang beriman, orang beriman adalah saudaranya orang beriman. Jadi ukhuwah di sini bai'i akhihi, penjualan saudaranya. Akh di sini akhul iman pada asalnya, yaitu sesama muslim. Tetapi sebagian ulama memperluas masalah pengharaman ini, bukan objeknya hanya sesama pedagang muslim saja, tetapi bahkan pedagang yang non muslim juga kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hal seperti ini karena ilat utamanya atau penyebab pengharaman utamanya itu adalah menjauhi permusuhan dan ketersinggungan. Itu sebenarnya itu. Makanya hal-hal yang ada kaitan atau menjadi penyebab permusuhan dalam perdagangan itu bisa menjadi haram. Ya seperti tadi, kalau di saya mah kuah saya 3.000, emang kayak orang Padang tuh 5.000, 6.000, gitu misalnya. Itu nggak boleh, karena itu bisa menjadi permusuhan, dan kalau diterbitkan dengan lisan didengar orang kan bisa disampaikan ke orang Padang, itu akhirnya musuhan gitu. Ya, seperti itu. Jadi apa-apa yang menimbulkan konflik maka terjadi di sini saddu dzari'ah, hukum saddu dzari'ah, yaitu mencegah keburukan. Jangan sampai itu terjadi. Maka wasilah-wasilah menujunya juga diharamkan. Wasilah-wasilah menujunya juga diharamkan. Walaupun pada asalnya sebenarnya zatnya itu halal, atau pada asalnya tadinya perbuatannya itu halal, tapi kalau memang ini potensinya sangat mungkin untuk bukan hanya bersaing melainkan saling membenci, maka hendaknya maka itu bisa menjadi haram. Taib. Bedakan misal ada Indomaret, dekatnya bakal ada Alfamart. Apakah itu akan menjadi persaingan? Persaingan jelas. Tetapi apakah itu akan gontok-gontokan mereka? Nggak bisa. Nggak. Tapi beda kalau misalnya antum punya warung di sini, ya. Terus kemudian belum lama antum punya warung, samping antum plek-plek buka warung yang modelnya sama di perumahan wahana. Kira-kira itu bakal bikin kesel nggak? Pasti kesel. Karena secara letak dan secara karakter perumahan ini nggak bisa warung yang sama jejer kayak gitu beda owner, dan orang-orang pun akan meninjau, dan orang pun akan lihat ini, wah ini pasti berantem nih, orang bakal tahu. Ya beda kalau misalnya berapa blok atau berapa petak rumah kemudian baru ada warung. Nah itu nggak masalah. Kalau sampingan persis, satu ini duluan kemudian berapa pekan kemudian ini sama persis. Bukannya kita bertetangga dengan baik, malah jadinya apa? Curiga, malah kesel jadinya. Maka menghindari hal-hal yang seperti itu adalah wajib, ya, dan melakukannya bisa menjadi haram. Oke, wala yakhtubu ala khitbatihi hatta yadhar, dan janganlah seseorang mengkhitbah di atas khitbah saudaranya sampai dia tuh ditinggalkan. Atau sampai laki-laki ini meninggalkan makhtubahnya, yaitu meninggalkan perempuan yang dikhitbahinya. Faham gak cuma? Khitbah itu kan ngelamar. Ngelamar itu adalah menyatakan keinginan untuk menikah pada seorang wanita, baik secara langsung ataupun tidak. Itu namanya lamar. Dan pihak wanita atau wali pada waktu itu memahami maksudnya adalah melamar dengan bahasa apapun. Itu namanya lamaran. Kalau di kita tuh lamaran tuh harus pakai seserahan, bawa ini, bawa itu, terus lampu hazard harus dinyalahin. Itu lamaran tuh. Kalau di kita, ya. Tapi sebenarnya lamaran secara syar'i, antum menyatakan ke walinya, Pak, saya pengen putri antum. Ya bapaknya enggak. Pengen apa? Enggak usah nanya gitu lagi, tahu lah pengen apa. Ya Allah Pak, masa harus saya jelasin? Yang jelas, akad harus jelas, kata bapaknya. Saya pengen mencintai putri antum. Mencintai dalam rangka apa ini? Ini ribet nih orang nih. Tapi ini sebenarnya udah masuk dalam apa? Lamaran. Karena lamaran adalah
pernyataan raghbah, keinginan untuk memiliki atau menikah dengan perempuan tertentu yang diperbolehkan untuk dinikahi. Istri orang nggak boleh, orang musyrikah nggak boleh, murtad, perempuan murtad nggak boleh, ya, dan seterusnya. Yang nggak boleh itu nggak bisa. Tapi kalau ini perempuan bukan mahram, sehingga kan tidak haram, kita boleh menikahinya. Maka kalau kita nyatakan saya pengen Pak sama putri antum, pengen nikahin putri antum, ini sudah menyebabkan lamaran. Terlepas dari diterima atau enggak itu urusan nanti, tapi ini sudah melamar. Jadi melamar itu sebenarnya adalah menyatakan minat untuk menikah pada perempuan tertentu, baik secara langsung ke perempuannya atau ke perantara atau melalui walinya, baik dengan bahasa langsung atau dengan bahasa kiasan. Gitu. Bahasa kiasan termasuk gini loh, mungkin enggak langsung tapi kiasan, seperti misal ada perempuan ditinggal wafat suaminya, kemudian ada laki-laki bilang, dan ini boleh, kalau yang ini boleh, laki-laki ini bilang dengan ta'rid, yaitu dengan sighah ta'ridiyah, yaitu dengan bahasa yang tidak langsung tapi ada jurus ke sana, seperti mbak, perempuan kayak sampean itu nggak bisa lama-lama sendiri mbak, gitu. Ini udah termasuk ta'rid, tapi memang belum sampai lamaran sih, belum sampai lamaran, tapi ada pernyataan, tapi ta'rid, nggak boleh sorohatan, nggak boleh langsung ngomong mbak sama saya aja, ini masih masa iddah, nggak boleh kayak gitu kalau perempuan yang wafat suaminya masih masa iddah. Nah kalau misalnya dia nyatakan setelah selesai masa iddah, misalnya mbak kayaknya kita jodoh loh mbak, nah ini udah menyebabkan apa? Lamaran. Sebenarnya ini lamar, secara syar'i ini lamar. Ya. Nah, ketika sudah dinyatakan seperti itu, nah ini harus paham sebenarnya orang-orang nih. Kalau udah dibilang kayak gitu, baik dengan SMS, dengan WhatsApp atau telepon atau langsung ngomong atau dengan walinya atau dengan perantara, karena gak enak ngomong langsung, itu semua kalau sudah terjadi kayak gitu lamaran, maka dilihat perempuan ini boleh gak dilamar sama orang lain. Kalau perempuan ini memberikan jawaban positif, baik dengan sorohatan, yaitu terang-terangan, atau dengan majaz, yaitu bahasa nggak langsung, misal bilang mbak kayaknya kita cocok loh mbak, iya ya mas ya, gitu. Nah gitu, gayung bersambut, maka ini sebenarnya ada penerimaan lamaran dengan bahasa yang tidak langsung. Iya mbak, kayaknya Arjuna tercipta di dunia itu untuk menemani sang Adam. Arjuna, kok Arjuna? Oh, dong, Hawa ya, menemani sang Adam. Kayaknya nanti juga bagus jadi teman ana gitu. Misalnya gitu. Terus kata, ini kan ada maksud ya ngelamar ya. Kata perempuannya, lah, bukannya selama ini kita sudah berteman? Gimana kira-kira? Jawaban kayak gitu. Itu nerima nggak tuh kira-kira? Dibilang gak nerima gak juga, dibilang nerima gak juga. Itu jawaban entah ini perempuan yang bahlul atau emang perempuan ini gantung. Nah gini bedain, kalau perempuan dengan lafalnya langsung atau gak langsung nerima, maka gak boleh ada yang melamarnya. Ya Ahmad ya, penting nih ya sih, ya penting. Jadi kalau misalnya perempuan ini nerima dengan langsung atau tidak langsung, dengan bahasa langsung atau tidak dengan bahasa langsung, maka tidak boleh ada yang melamar dia, tidak boleh menyatakan apapun kepada dia, nggak boleh, haram. Di sini masuk dalam hal wala yakhtub ala khitbati akhi. Tapi kalau perempuan ini menggantung, mbak, kayaknya bentar lagi Idul Adha, banyak perempuan nyari tulang rusuk. Kok sekarang malah justru saya yang nyari mbak gitu misalnya. Ini cara-caranya banyak, Anda punya kamusnya ada di otak Anda. Kalau mau ngomong mana konsultasi nanti kita tentuin berapa sejam ya. Nah, tapi banyak bilang, waduh mas, tak pertimbangkan dulu ya gitu misalnya. Ini kan berarti gantung. Kalau gantung kayak gini, maka diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk
melamarnya boleh, nggak apa-apa. Karena perempuan ini nggak membuka, nggak mengokekan gitu nggak. Sehingga khitbah ini hanya lamaran satu pihak saja. Ini masih ambigu ya gitu. Jadi kalau ada yang lain datang ngelamar ya nggak haram, boleh. Itu kasus kedua. Kasus ketiga. Kalau pihak laki-laki yang melamar yadhar, yaitu meninggalkan lamarannya, maka pihak lain boleh. Misalnya, Mbak, kayaknya kita cocok nih, ya. Yuk nikah yuk bulan depan. Insya Allah mas, gitu kan, insya Allah, gayung bersambut, oke. Tapi kemudian ternyata si laki-lakinya mendapatkan perempuan lain yang lebih afdol. Kemudian bilang ke mbaknya, Mbak maaf mbak, kemarin itu ya saya suka sama mbak, cuma ternyata sepertinya takdir saya bukan ke mbak gitu, bahasanya gitu ya. Takdir saya kayak bukan ke mbak dan takdir mbak kayaknya bukan ke saya. Ya kita nggak tahu ya, namanya juga takdir mbak lah gitu kan. Emang kenapa mas? Ya takdir orang beda-beda. Kadang kita ngira pekan kemarin saya sama mbak, ternyata pekan segini saya rasa saya bukan bagian dari hidup mbak gitu. Oke, bisa kan? Masya Allah ya. Ya kan? Nah, makanya istri banyak ya kayak gini. Nah kemudian bisa kan? Bukan bisa apa namanya? Udah bubar yadhar, yaitu dia yaitu dia tinggalkan. Maka ini perempuan kan statusnya sudah tidak dikhitbah lagi gitu. Ada yang datang kemudian mengetahui berita ini, ternyata yang sejak puluhan tahun ngincer akhirnya datang dia. Mbak dengar Mas Fulan itu nggak jadian ya sama Mbak? Iya, ya udah mas saya aja. Gitu kan, masya Allah. Kata mbaknya apa? Tapi mas, kita belum tentu takdir loh, gitu. Repot lagi kan. Tapi ini orang haram nggak melakukan ini? Nggak haram. Karena apa? Karena dia melamar perempuan yang sudah tidak lagi dilamar. Oke, itu yang ketiga ya. Yang keempat, jika laki-laki yang mengkhitbah ini ketika mengkhitbah, melamar, terus diiyakan, tapi laki-laki ini tidak mengikat perempuan ini atau membebaskan perempuan ini dengan memperbolehkan untuk siapa saja menyatakan sesuatu padanya, maka ini juga boleh, nggak haram. Lagi contoh, Mbak, kita nikah yuk nanti bulan depan. Saya sudah nabung lama untuk menikahi Anda, gitu kan. Ya Allah siap mas, insya Allah mas, misalnya kita, oke. Tapi mbaknya bilang ini, tapi mas yang suka sama saya tuh bukan panjenengan doang loh. Ini Anda salah satu dari sekian yang tidak terhitung yang mencintai saya, gimana? Risikonya banyak loh mas, banyak yang menyatakan cinta sama saya. Oh kata masnya, nggak apa-apa, itu pilihan kamu. Kalau ada yang mau lamar kamu selain saya, monggo. Tapi saya yakin kamu akan jadi milik saya, gitu misalnya. Oke, gitu ya. Keluar lagi tuh. Nah, kira-kira kalau misalnya si Paul datang kemudian ngelamar si Fulanah ini, dosa nggak si Paul? Paul ini muslim, dosa nggak? Enggak dosa. Karena tidak disegel oleh khatibnya, oleh pelamarnya. Gitu. Bahkan Paul kemudian ngelamar, diterima sama si Citra ini. Oh iya mas, nah karena Paul gitu kan, dia tokoh agama gitu kan, Ustadz Paul gitu kan. Nah kemudian punya kekayaan, sukses dan seterusnya. Maka diterima, nikah. Lah ini yang menderita kasihan yang pertama nih, yang tadinya yakin punya dia ya. Akhirnya nikah, sah nikahnya, dosa nggak mereka? Enggak dosa. Salah si Fulan ini, kenapa dia itu membolehkan, ini namanya salah satu tafsiran terhadap yazar, yaitu membiarkan silahkan orang lain kalau misalnya mau
mau apa? Ngelamar juga, begitu. Makanya kalau antum misalnya ngelamar perempuan, ya, dan antum tahu perempuan ini juga punya fans club, ya, jadi antum harus segel, ya, setelah ini pokoknya kalau antum memang nerima lamaran saya, jangan nerima siapapun dari pelamar-pelamar lain, gitu, seperti itu, disegel. Taib. Penyebab kenapa nggak boleh kita melamar lamaran orang lain, karena itu akan menimbulkan al-adawah, yaitu permusuhan antar kaum muslimin. Taib, ya.